kami akan menjelaskan dan memperkenalkan apa itu hidroponik. Yang membedakan metode bercocok tanam hidroponik dengan bercocok tanam konvensional adalah pada media bercocok tanamnya. Pada hidroponik, kita menggunakan media air, sedangkan pada metode konvensional, kita menggunakan tanah. Beberapa jenis tanaman hidroponik yang sering digunakan antara lain sawi, pakcoy, selada, bayam, dan kangkung. Kami memilih menggunakan botol bekas selain menghemat biaya dan mudah ditemukan. Bahan botol plastik mempunyai daya tahan yang lama dan dapat dipakai berulang kali. Dan juga secara tidak langsung kita menjaga lingkungan dari limbah plastik yang berbahaya loh. Si manfaat dan kelebihan hidroponik itu sendiri adalah 1. Menghemat tempat 2. Mendaur ulang bahan yang telah digunakan 3. Tanaman terbebas dari pestisida 4. Tumbuhan bisa berkembang dan dapat tumbuh dengan cepat 5. Jika ada tumbuhan yang mati, kita dapat lebih mudah menggantinya dengan tumbuhan yang baru 6. Beberapa jenis tanaman bisa ditanam di luar musimnya 7. Harga jual tanaman hidroponik lebih tinggi daripada tanaman dengan teknik konvensional. 3 cara memulai hidroponik. Yang pertama, mulailah dengan peralatan yang sederhana. Banyak orang yang ingin tampil maksimal dengan membeli berbagai perlengkapan yang mahal tetapi gagal saat bertanam hidroponik dan akhirnya tidak terpakai. Oleh sebab itu, gunakan peralatan yang sederhana dengan memanfaatkan beberapa peralatan yang ada di rumah. Kedua, bergabung di forum. Bergabung dengan sejumlah forum dan komunitas pegiat hidroponik yang tersebar di media sosial. Kalian bisa belajar dan menambah informasi dari mereka yang telah lama menekuni hidroponik. Yang ketiga, pemilihan tanamannya mudah. Untuk memulai, kalian bisa memilih tanaman yang tidak terlalu sulit untuk dirawat. Kami menyarankan kalian untuk memilih tanaman yang mudah dan sering dikonsumsi. Oke, selanjutnya bahan dan alat yang akan digunakan yang pertama adalah 1. Benih tanaman 2. Rompul 3. Nampan 4. Cutter atau pisau 5. Air 6. Tusuk gigi atau lidi 7. Plastik atau kain gelap. Yang pertama, botol bekas air mineral ukuran 600 ml. Yang kedua, spidol. Yang ketiga, cutter. Yang keempat, gunting. Yang kelima, solder. Dan yang terakhir, kain flanel. Pertama, pastikan botol bekas sudah dicuci bersih dan keringkan. Selanjutnya, kalian menandai menggunakan spidol untuk mempermudah kalian dalam memotong botol bekasnya. Kemudian, kalian potong menggunakan cutter atau gunting pada bagian atas botol atau seperempat bagian dari ujung atas. Lalu, bagian atas botol akan dibalik menyerupai corong dan diletakkan di bagian botol bawahnya. Tetapi karena belum pas, maka kami akan menggunting bagian sisi kanan dan kiri pada botol agar posisinya pas. Tahap selanjutnya, kami akan melubangi botol pada bagian bahu botol. Kalian lubangi di sekitaran daerah botol tersebut. Melubanginya pun cukup mudah, kalian dapat menggunakan solder atau paku yang dipanaskan. Fungsi lubangan itu sendiri yakni untuk memberikan oksigen pada tanaman. Kalian juga beri bolongan berbentuk garis pada kanan dan kiri bahu botol. Selipkan kain flanel yang sudah dipotong ke lubang yang sudah dibolongi tadi. Fungsi kain flanel ini berperan sebagai perantara untuk mengalirkan air ke media tanam. Nah, setelah dimasukkan, biarkan kain flanelnya menjuntai ke bawah seperti ini. Jika semua tahap sudah dilakukan, maka pot sudah siap digunakan.
Selanjutnya, untuk mengisi airnya ke pot, yaitu tuangkan air biasa atau air nutrisi ke dalam bagian bawah botol tadi dengan perkiraan 2/3 botol. Kalau kami menggunakan dengan air biasa. Setelah itu, masukkan bagian atas botol dalam posisi terbalik. Dimasukkan, dan pastikan kain flanel masuk ke dalam air. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll Langkah berikutnya, kami akan memberitahu cara memotong, menyiram, melubangi, dan menanam bibit di rockwool. Langkah pertama adalah memotong rockwool berbentuk kotak dengan ukuran 2 sampai dengan 3 cm dengan menggunakan pisau atau cutter. Kemudian, siram atau basahi rockwool yang sudah dipotong tadi menggunakan air hingga semua permukaan rockwool basah. echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. Selanjutnya, lubangi rockwool menggunakan tusuk gigi dan jangan terlalu dalam. Setiap rockwool dibuat satu lubang. Selanjutnya, lubangi rockwool menggunakan tusuk gigi dan jangan terlalu dalam. Setiap rockwool dibuat satu lubang. And we'll grow in number, fueled by love to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by love to see the horizon. Setelah itu, tutup rockwool dengan menggunakan plastik atau kain belak. Cara ini berguna untuk mempertegas pot atau titik benih. Untuk masa waktu pot, setiap tanaman berbeda-beda. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Siapkan botol bekas yang sudah dipasang flanel. Flanel di sini berguna untuk menyerap air pada botol. Kemudian, ambil semaian atau bibit pada rockwool dan letakkan pada botol bekas yang sudah dipasang flanel. Kemudian, masukkan ke dalam botol yang sudah berisi air. Letakkan di bawah sinar matahari. Jangan lupa untuk mengecek air pada botol tanaman dan mengganti atau menambahkan air jika habis atau kotor. Di sini, kami akan memberitahu apa saja manfaat dari selada. 1. Menjaga kesehatan kulit. Kandungan vitamin A dan C pada selada bisa membuat kulit sehat, kenyal, dan kencang. 2. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin pada selada bisa memperkuat sel imun tubuh, sehingga dapat lebih baik dalam melawan berbagai virus dan kuman penyebab penyakit. 3. Mencegah pengeroposan tulang. Tingginya kandungan vitamin K dan kalsium di dalam selada dapat mencegah kita dari penyakit pengeroposan tulang, seperti osteoporosis. 4. Mengatasi insomnia. Cairan putih yang terkandung di dalam selada ketika dipotong akan keluar, disebut lactocarium.
Cairan ini bisa membuat kita rileks. 5. Membuang racun. Kandungan mineral pada selada dapat membantu membuang racun dalam tubuh. Sisi ekonomi dari hidroponik. Dana yang diperlukan untuk memulai menanam hidroponik adalah yang pertama 1. Pack bibit tanaman selada seharga Rp5.000, 2. Rock pool 25 x 15 x 7,5 cm seharga Rp20.000, 3. Kain flanel seharga Rp3.000. Untuk keseluruhannya, bagi kalian yang pemula membutuhkan dana sebesar Rp28.000. Dari harga tersebut, kalian dapat membuat 150 pot untuk ditanam sayuran selada. Diasumsikan jika 2 pot dapat menghasilkan 1 ikat selada seharga Rp4.000, maka jika kalian menanam 150 pot, akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp300.000.